Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang modernisasi dan perubahan sosial budaya ya. Ya. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah suatu proses perubahan masyarakat tradisional kita ke wujud masyarakat modern. Faktor utama dari modernisasi adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat kita. Lalu apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan kita yang berorientasi pada nilai, sikap sosial, perilaku, serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita. Maka modernisasi bisa dibilang kegiatan-kegiatan kita yang tradisional, hal-hal yang selalu kita lakukan yang berorientasi pada nilai-nilai saat ini sudah berubah dengan keadaan zaman yang membawa modernisasi pada negara kita. Nah, Ibu akan menunjukkan modernisasi dalam berbagai bidang di Indonesia. Nanti akan ditampilkan di samping ini ya. Jadi kita mulai dengan modernisasi di bidang teknologi. Seperti kita tahu bahwasanya pada zaman dahulu ketika kita ingin berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, kita harus menggunakan sebuah kendaraan atau transportasi. Teknologi pada transportasi ini sudah sangat pesat, mulai dari kita yang awalnya naik sepeda ontel, naik sepeda motor pakai gigi yang ceklek-ceklek, lalu berkembang lagi menggunakan sepeda motor metik yang tinggal starter, pakai jempol aja kita sudah bisa jalan, hingga akhirnya ditemukannya mobil, kendaraan yang bisa mengangkut banyak orang, mengangkut banyak barang sekali jalan. Nah, selanjutnya kita pada ekonomi. Ekonomi ini kita sering ketemu yang namanya pasar. Siapa yang pernah pergi ke pasar sama ibu bapaknya? Nah, kita tahu perbedaan pasar ada dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Lah, di modernisasi ini pasar itu juga mengalami yang tadinya kita sering belanja di pasar tradisional, melakukan tawar-menawar, melakukan interaksi secara langsung dengan pembeli dan penjual. Sekarang kita sudah disediakan pasar modern, di mana tidak ada lagi tawar-menawar, harga sudah tercantum di barang-barangnya, kita tinggal bayar. Pembayaran juga sudah mulai mengalami perubahannya. Tadinya kita harus bayar dengan uang tunai, sekarang kita hanya tinggal bayar menggunakan kartu atau bahkan menggunakan aplikasi terbaru. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di zaman modernisasi saat ini, modernisasi juga masuk pada bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Seperti yang kita lakukan saat ini, pendidikan pada zaman dahulu menggunakan papan tulis yang menggunakan kapur, lalu berubah menggunakan spidol, ya, menggunakan whiteboard. Nah, saat ini kita belajar tidak perlu menggunakan papan tulis lagi, kita cukup menggunakan PowerPoint atau menggunakan alat yang bernama proyektor. Nah, ini adalah salah satu bentuk modernisasi di bidang pendidikan. Di bidang ilmu pengetahuan, seperti kita tahu ketika kita sakit, kita akan datang ke dokter. Bila zaman dahulu dokter disebut mantri, hanya menggunakan ramuan-ramuan herbal untuk mengobati penyakit kita, saat ini kita bisa menggunakan lab. Di lab ada yang namanya mikroskop. Nah, mikroskop ini fungsinya adalah untuk mengetahui atau memahami bahwasanya kita sakit apa nih, gitu ya. Jadi kita bisa tahu tuh ada bakteri di tangan kita, ternyata yang badan kita yang luka itu ada bakteri, itu bisa kelihatan tuh dengan mikroskop seperti itu ya. Jadi itulah modernisasi di bidang ilmu pengetahuan. Jadi kita tahu tuh benda-benda yang ukurannya sudah tidak bisa terlihat dengan mata, dengan kasat mata, kita bisa menggunakan alat yang bernama mikroskop. Selanjutnya ada pada komunikasi, informasi, dan transformasi. Nah, komunikasi dan informasi yang saat ini adalah mengetahui penggunaan handphone, gawai atau smartphone. Siapa di sini yang tidak punya handphone? Gak mungkin, pasti semuanya punya. Dulu ketika zaman kerajaan, zaman dulu sekali
sekali jika ingin berkabar dengan keluarga yang jauh harus menggunakan surat, menggunakan merpati atau menggunakan burung hantu. Tapi sekarang nggak perlu. Setelah berubahnya zaman, ada yang namanya Pak Pos tuh. Pak Pos berjasa banget membantu kita memberikan surat-surat kita pada keluarga kita yang jauh. Tapi saat ini Pak Pos juga sudah mulai jarang digunakan, hanya untuk mengantar barang saja. Kita sekarang menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, teman-teman kita yang jauh, atau bahkan di luar negeri. Begitu. Handphone ini tidak hanya dapat digunakan untuk bertelepon saja, mendengarkan suara saja, tapi ketika kita rindu untuk melihat wajahnya, kita bisa video call. Video call juga sudah banyak aplikasinya ya. Lalu untuk belajar juga kita bisa menggunakan handphone. Komunikasi tidak hanya tentang berbicara, memandang, ya, mengirim suara melalui sebuah aplikasi messenger. Begitu. Informasi jika zaman dulu kita harus membeli koran dulu biar tahu berita. Kita sekarang tidak perlu membeli koran karena semua orang sudah punya handphone, sudah punya televisi. Radio sekarang sudah bisa diakses loh di handphone. Ya, informasi kita dapatkan semuanya ada di TV, di surat kabar elektronik, ada di news internet. Kita tinggal searching, kita tinggal cari berita yang terbaru, sudah keluar semuanya. Untuk transportasi sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Kalau zaman dulu kita pergi kemana-mana harus menggunakan kerbau dan gerobak, sekarang kita sudah bisa naik sepeda motor, naik mobil, naik pesawat untuk pergi ke luar pulau, pergi ke luar negeri. Tidak dibutuhkan lagi waktu berbulan-bulan. Hanya cukup hitungan jam saja kita sudah bisa pergi ke luar negeri. Atau dari Surabaya ke Jakarta hanya 1 jam loh. Gak usah lama-lama. Ya, selanjutnya pada bidang politik dan ideologi. Di bidang ini modernisasi terletak pada berubahnya cara berpikir atau pola pikir politik masyarakat yang dapat menentukan arah politik mereka sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Kita bisa menentukan apa yang kita mau, apa yang kita ingin beli, apa yang ingin kita lakukan karena kita sendiri, bukan lagi tentang orang lain. Selanjutnya ada pada bidang keagamaan. Nah, di bidang ini modernisasinya di mana sih, Bu? Modernisasinya adalah kita bisa beribadah di mana saja. Tidak harus membawa seperti kitab suci Al-Quran ketika kita naik pesawat, ketika kita naik kereta api. Cukup pada aplikasi kitab-kitab agama kalian masing-masing bisa diakses melalui handphone, jadi tetap bisa beribadah dimanapun kalian berada. Dan modernisasi di sini adalah tingginya toleransi orang satu dengan yang lainnya untuk menghargai kepercayaan mereka masing-masing. Perubahan sosial dan budaya nih, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jika menurut orang luar atau William Ogburn, batasan ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material ataupun tidak yang bersifat material. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Yang termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku dari masyarakat. Selanjutnya perubahan sosial dan perubahan budaya berbeda, tapi punya kaitan. Nah, berubahnya budaya menyebabkan perubahan sosial, sedangkan penyebab berubahnya budaya adalah modernisasi. Jadi di sini
berubahnya budaya kita, berubahnya sosial kita ini karena adanya modernisasi. Zaman dulu ketika kita belum tahu gadget seperti apa, belum tahu kita sepeda motor bisa melesat dengan cepat, atau sebelum kita tahu bagaimana kita bisa pergi ke luar negeri hanya dalam hitungan jam, kita selalu taat pada nilai-nilai atau pola perilaku yang sudah dibuat oleh masyarakat kita. Seperti kalau orang Jawa yang namanya tata krama. Nah, nun sewu, permisi, di situ sudah tidak ada lagi saat ini. Dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dimanjakan oleh banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya kalau zaman dulu ketika kita butuh makan, kita akan beli makan, kita akan berinteraksi dengan penjualnya, nanya misalnya boleh jual apa. Itu karena ada aplikasi yang memudahkan kita untuk membeli makanan secara online. Tinggal scroll, tinggal pencet, tinggal bayar melalui e-banking atau OVO ya yang kita tahu, atau Dana, atau menggunakan ShopeePay dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan inilah yang merubah juga tatanan nilai kita, perilaku kita yang tadinya kita ramah, yang tadinya kita selalu menyapa orang dengan tetangga, itu kita jadi tidak kenal dengan orang lain karena sudah menggunakan handphone. Saking asiknya chatting, kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita. Baik, perubahan sosial dan budaya ini memiliki pengaruh positif ya. Pengaruhnya ada pada perubahan tata nilai dan sikap, ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Apa sih perubahan tata nilai dan sikap yang ramah atau unggah-ungguh atau bersikap sopan santun gitu ya? Karena ketika kalian main handphone sendiri nih, kalian tidak kenal orang-orang di sekitar kalian gitu. Jadi itu sudah mulai berubah. Terus menghormati orang tua semakin sedikit sekali. Banyak yang suka teriak-teriak sama orang tuanya. Yo, siapa tuh yang suka teriak-teriak seperti itu? Nah, itu nggak boleh ya. Nah, jadi walaupun kita sudah kenal dengan teknologi, kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan laptop, menggunakan handphone, atau bersosialisasi dengan orang baik secara real maupun tidak real, kita harus tetap menjaga apa yang menjadi identitas kita gitu ya. Kita harus tetap punya sopan santun terhadap orang tua. Ketika orang tua memanggil, handphonenya ditaruh dulu, kita dengarkan orang tua kita membutuhkan kita untuk apa gitu ya. Sikap kita terhadap orang lain juga ketika kita lagi di jalan gitu ya, kita tahu ada orang yang jatuh, ayo segera kita bantu gitu ya. Nanti kalau suatu saat kita jatuh, insya Allah pasti ada yang bantu gitu ya. Selanjutnya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah Ibu jelaskan mencakup itu juga ya. Jadi pengaruh positifnya adanya modernisasi ini, kalian juga bisa akhirnya WA-an sama teman, sama gebetan gitu ya, sama teman-teman kalian yang sudah lama tidak ketemu, bisa ketemu lagi di Instagram. Itu bagusnya. Kalau misalkan kita tidak pernah tahu modernisasi dalam bentuk teknologi, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara menemui orang-orang atau menemui teman-teman kita dengan cara virtual gitu ya. Selanjutnya adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu adalah yang berkaitan dengan pemanfaatan waktu yang lebih sedikit gitu ya, atau mengefektifkan hal-hal yang seharusnya bisa lebih bisa dibilang lebih singkat gitu ya, tidak terlalu panjang. Kalau zaman dulu nih, ketika orang bikin tahu atau para produsen tahu itu masih menggunakan kekuatan sapi ya, masih menggunakan sapi sebagai alat gitu ya, sebagai alat untuk mengaduk adonan tahu. Maka kalau sapinya lagi good mood, tahunya akan selesai hari itu ya, adonannya akan selesai hari itu, dan yang dihasilkan yang akan dicetak juga jadi lebih banyak gitu. Tapi kalau sapinya nggak lagi good mood,
sapinya lagi gondok misalnya, lagi ngambek, nah itu akan mempersulit produksi hari itu. Jadi mau tidak mau kita harus membuat tenang dulu sapinya. Nah, tapi untuk saat ini ketika kita memproduksi tahu gitu ya, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan sapi, cukup dicetek maka mesin akan berputar dengan sendirinya dalam hitungan jam. Misalkan biasanya kalau pakai sapinya Good Mood sehari bisa bikin 100 tong tahu misalkan. Kalau lagi gak Good Mood cuma 20 sampai 30 tong tahu. Kalau pakai mesin nggak pakai kayak gitu. Dalam hitungan jam biasanya bisa sampai 100 bahkan 200 atau bahkan lebih tong tahu yang dihasilkan dalam sehari. Nah, itu bedanya ya. Nah, efisiensi adalah mengefisiensikan waktu gitu ya. Kalau pakai sapi itu lama, bisa seharian gitu ngaduk adonannya ya. Tapi kalau pakai mesin cepet, 30 menit udah jadi adonannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pengaruh negatif dari modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Ini adanya westernisasi, kriminalitas, demoralitas, ada pencemaran lingkungan, ada kesenjangan ekonomi, dan kenakalan remaja. Yang pertama dulu ya, westernisasi ini adalah kebarat-baratan. Budaya-budaya orang Eropa yang masuk ke Indonesia, yang kalian adaptasi gitu ya. Kenapa berorientasi pada orang Eropa, Bu? Iya, karena orang Eropa dianggap mampu atau sukses dalam bidang hal-hal yang berbau-bau modern. Ya bisa dibilang keren gitulah ya. Nah, itu harusnya mulai dari sekarang kalian juga harus bisa mengadaptasi dengan baik. Sekiranya hal-hal yang berkaitan dengan fashion, dengan style bisa dipadu-padankan dengan Indonesia. Tidak apa-apa stylenya orang Eropa, tapi jiwanya masih jiwa-jiwa Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas ini semakin maraknya orang bisa pakai teknologi bagus, bahkan ada yang namanya skimming atau mencuri uang melalui rekening-rekening bank. Nah, ini kan sudah menggunakan teknologi juga ya. Apa tuh? Biasanya disebut apa tuh? Anak-anak tahunya apa? Hacker. Nah, itu adalah pengaruh negatif yang kita rasakan saat ini ketika modernisasi pada perubahan sosial budaya. Selanjutnya ada demoralisasi. Semakin menurunnya moral anak bangsa kita. Ini yang disebut dengan demoralisasi. Apa terjadi sekarang ini adalah banyak anak-anak atau para penerus bangsa generasi muda saat ini sudah mulai turun moralnya gitu ya, sudah berpacaran tidak seharusnya gitu ya. Yang keempat ada pencemaran lingkungan. Pabrik-pabrik yang memproduksi handphone, memproduksi laptop, memproduksi mobil dan sepeda motor akan mengeluarkan limbah. Nah, mereka yang tidak tahu bagaimana cara membuang limbahnya akhirnya dibuang sembarangan. Nah, ini akhirnya merusak tatanan lingkungan di sekitar kita. Yang tadinya sungai bisa dibuat mandi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk masak, minum, jadi tidak bisa, jadi beracun. Kalau misalkan kena kulit udah bisa gatal-gatal dan memberikan penyakit yang lainnya. Ya, selanjutnya ada kesenjangan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu namanya kesenjangan gitu ya. Karena pendapatan masyarakat punya perbedaan yang cukup signifikan atau cukup jelas gitu ya. Ketika kemampuan membeli mereka lebih besar dibandingkan orang lain atau sebaliknya gitu ya. Selanjutnya ada kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini sangat banyak nih contohnya. Misalnya mereka-mereka yang akhirnya terjerumus pada narkoba gitu ya. Lalu pergaulan-pergaulan yang bebas gitu ya, yang sudah di luar batas gitu ya. Nah, ini terus tawuran gitu ya. Anak-anak seumuran kalian ini pasti kalau misalkan ada temennya dimusuhin sama sekolah lain pasti ikutan. Nah, alasannya untuk membela, kasihan dong Bu kalau gak dibela. Nah, kalau misalkan masih membelanya untuk hal yang dengan cara yang bagus, tidak harus menggunakan kekerasan, tidak apa-apa.
Tapi kalau sampai menggunakan kekerasan itu jelek ya. Itu tidak hanya berakibat pada diri kalian sendiri, tapi berakibat pada orang tua dan berakibat pada tempat kalian bersekolah gitu ya. Kalian akan mendapatkan yang namanya sanksi sosial nanti gitu. Oke. Baik, kita sudah sampai di ujung pembelajaran hari ini. Ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, silakan cari berita yang berkaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial budaya yang ada di sekitar kalian. Mau itu berkaitan dengan kenakalan remaja, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau pendidikan dan lain sebagainya. Boleh, apapun itu. Diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, minggu depan kita akan presentasi gitu ya. Semua anggota kelompok akan berdiri di depan sini, akan menyampaikan hasil diskusinya gitu ya. Nanti peserta didik yang lain, teman-teman yang lainnya ikut memberikan tanggapan, bertanya atau memberikan saran, gitu ya. Oke, mungkin salah satu contoh beritanya adalah ini tentang definisi modernisasi. Itu juga boleh. Nanti akan dilanjutkan dengan contoh-contohnya gitu ya, baik yang positif maupun negatif. Nanti bisa cari di website berita terkini via internet gitu ya, ada pada Kompas, CNN atau boleh apa aja, atau Liputan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kalian memang udah luar biasa hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, bahwasanya memang kita menuntut ilmu itu harus dengan semangat. Agar apa? Agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Baik, apakah sudah paham semuanya tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Kita minggu depan akan membahas materi tentang pewarisan budaya untuk melestarikan jati diri bangsa. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.